warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak terhadap hewan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap tumbuh-tumbuhan. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuh-tumbuhan, hak kita, kewajiban kita terhadap mereka. Nah, sekarang kita belajar mengenai hewan. Tentu saja di sini hewan dibagi dua. Yang pertama, hewan liar. Yang kedua, hewan peliharaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. PPKN tema C, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema 2, pembelajaran 3, 4, dan 5. Pada subtema 2, kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan dengan kewajiban dan hak terhadap hewan. Lebih tepatnya lagi, kita akan mempelajari tentang yang pertama, kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang kedua, hak dan kewajiban terhadap hewan liar. Yang terakhir, bagaimana cara menjaga keseimbangan alam. Kewajiban terhadap hewan peliharaan. Hewan ada dua jenis sekarang. Hewan yang tinggal di alam liar dan hewan yang tinggal di sekitar kita atau hewan peliharaan kita. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan seluruh kekayaan atau sumber daya alam yang ada di bumi. Sumber daya alam tersebut juga termasuk hewan, tidak hanya tumbuhan, hewan di sini. Sekarang kita fokusnya mengenai hewan. Hewan-hewan tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Di antaranya sebagai sumber makanan, seperti daging sapi, daging ayam, kita memeliharanya kemudian diambil dagingnya. Selain itu, hewan juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai hewan peliharaan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hewan peliharaan tersebut agar bisa hidup dengan baik. Tidak boleh membiarkan hewan tersebut sampai tersiksa atau bahkan mati. Itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Kita harus menyayangi semua makhluk hidup. Memelihara hewan peliharaan memiliki banyak manfaat, antara lain untuk menghilangkan stres, karena kita bisa mengajak hewan-hewan tersebut bermain. Dengan memelihara hewan peliharaan, kita juga belajar bertanggung jawab. Bagi anak-anak ini khususnya, jika anak-anak memiliki hewan peliharaan, kita bisa belajar bertanggung jawab memberi makan, bertanggung jawab merawat, menjaga kebersihannya, dan lain-lain. Nah, di sini ada 6 hal yang paling penting ketika kita hendak merawat hewan peliharaan. 6 hal ini yang pertama, kita harus mengetahui kondisi hewan. Kondisi hewan ketika kita membelinya atau menemukannya, apakah dia sehat, apakah dia sakit, itu harus dipastikan. Kemudian mengenai pemberian makanan, pembuatan kandang, kebersihan kandang, perawatan kesehatannya, dan cara memperlakukannya harus dengan penuh kasih sayang. Berikut contohnya, hal yang harus diperhatikan saat merawat hewan peliharaan. Pertama, mengenai pemberian makan. Kita harus memberi makanan hewan peliharaan yang sesuai dengan jadwal yang teratur. Tidak hanya jadwal, kita harus memperhatikan jenis makanannya. Contohnya, kucing makannya apa? Ada makanan kucing yang dijual di toko-toko atau memberi makannya dengan ikan. Kita tidak boleh memberi makanan yang tidak sesuai untuk hewan tersebut. Contohnya, karena kita suka coklat, kita memberi coklat kepada kucing. Itu nggak baik. Mungkin baik bagi kita, tetapi bagi hewan lain itu bisa menjadi penyakit. Mereka harus diperhatikan baik-baik makanannya. Itu tanggung jawab kalian kalau kalian memelihara hewan. Pembuatan kandang.
Buatkan hewan peliharaan kandang yang nyaman agar tumbuh dengan baik. Jangan kandang yang terlalu sempit, nanti hewannya stres. Kandangnya harus cukup besar untuk bisa membuat hewan-hewan tersebut merasa nyaman. Selain ukuran kandang, yang penting lainnya adalah mengenai kebersihan kandang. Karena hewan dimasukkan dalam kandang, otomatis mereka buang air juga di dalam kandang. Lama-kelamaan akan menjadi bau dan kita memiliki kewajiban untuk membersihkan kandang tersebut agar hewan tersebut bisa hidup dengan baik. Kesehatannya terjamin karena bersih pangkal sehat. Berikutnya, perawatan. Bawalah hewan peliharaan ke dokter jika hewan sakit. Jika kita tidak bisa menyembuhkannya, kita harus membawa hewan-hewan tersebut menemui dokter yang paham. Jangan sampai dibiarkan. Memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Contohnya, jika punya kucing, mungkin terlihat imut tapi jangan dicubit-cubiti, jangan ditarik-tarik. Kita bisa mengelus-ngelus atau mengusapnya, karena kucing sebagian besar suka banget untuk dibelai. Nah, berikutnya, hak dan kewajiban kita terhadap hewan liar. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup di bumi. Makhluk hidup itu apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki hak untuk hidup di bumi. Kita sebagai manusia juga berhak untuk memanfaatkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi tersebut. Tetapi dalam pemanfaatannya kita tidak boleh sewenang-wenang atau asal-asalan atau egois. Kita harus memanfaatkan makhluk hidup dengan cara yang baik dan bijaksana. Dengan memanfaatkan makhluk hidup dengan bijaksana, maka akan tercipta keseimbangan lingkungan. Namun sayangnya, masih banyak perbuatan manusia yang memanfaatkan makhluk hidup dengan sewenang-wenang, terutama hewan liar. Berikut ini contoh beberapa perbuatan manusia yang sewenang-wenang terhadap hewan liar. Yang pertama, memburu gajah untuk diambil gadingnya. Itu tidak baik. Ketika gading gajah diambil, otomatis gajahnya juga meninggal. Cuma diambil untuk sebagai hiasan saja. Itu tidak baik, perbuatan tidak terpuji. Yang kedua, memburu harimau untuk diambil kulitnya. Harimau dikuliti, kemudian tidak ada yang makan daging harimau. Harimaunya kemudian dibuang begitu saja. Itu termasuk hal yang mubazir dan salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengambil hewan liar yang berada di ambang kepunahan sebagai hewan peliharaan. Nah, karena hewan tersebut hampir punah, ada orang yang mencurinya sengaja untuk sebagai hewan peliharaan, buat pamer-pamer ke teman-temannya. Itu bukan hal yang bagus. Mereka, hewan-hewan yang hampir punah, berhak untuk hidup bebas agar menjaga ras mereka, jenis mereka tidak punah. Yang keempat, contohnya lagi, mengambil sirip ikan hiu untuk dijadikan makanan. Biasanya katanya sirip ikan hiu berguna untuk dijadikan obat. Banyak orang yang menangkap ikan hiu, diambil siripnya, kemudian hiunya sudah dibuang begitu saja kembali ke laut. Hiu-hiu tersebut tanpa sirip tidak bisa berenang dengan baik, tidak bisa berburu dengan baik. Akhirnya mereka juga pasti akan mati. Yang kelima, penebangan hutan menyebabkan hilangnya habitat hewan liar seperti orang hutan yang mengakibatkan semakin menurunnya jumlah hewan liar. Sebagai contohnya, penebangan hutan di Kalimantan yang dulunya penuh dengan pepohonan, penuh dengan hutan, karena ditebang oleh manusia untuk dijadikan perkebunan, dijadikan pemukiman, lama-kelamaan hutannya habis. Tempat tinggal hewan-hewan tersebut juga semakin lama semakin habis. Apa akibatnya jika hutannya habis? Hewan-hewan tidak punya rumah. Kemudian kalau mereka keluar dari hutan, ketemu manusia, apa yang terjadi biasanya? Manusia-manusia tersebut mengejarnya, menangkapnya, atau untuk dijual, atau untuk lain-lainnya.
Itu salah satu contoh perbuatan yang tidak terpuji. Jangan sampai seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana cara menjaga keseimbangan alam tersebut agar hal-hal yang seperti tadi Bapak jelaskan tidak terjadi. Salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian itu dilakukan untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Terlebih lagi yang paling penting hewan-hewan yang hampir punah. Berikut beberapa contoh cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, melestarikan hewan dengan melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang telah langka. Penangkaran itu sendiri adalah pengertiannya upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan. Jadi di dalam penangkaran hewan-hewan tersebut dikembangbiakan. Misalnya macan-macan yang hampir punah digabungkan kemudian dikembangbiakan agar memiliki keturunan. Kalau tumbuh-tumbuhan bibit-bibitnya ditanam diperbanyak agar cepat bertambah banyak. Penangkaran adalah tempat pengembangbiakan, intinya itu. Berikutnya cara yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Tempat-tempat itu apa saja? Contohnya di sini ada Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Pengertiannya ada di sini. Suaka Marga Satwa adalah kawasan untuk melindungi hewan-hewan langka. Jadi Suaka Marga Satwa tempat melindungi hewan langka. Sedangkan untuk melindungi tumbuhan namanya Cagar Alam. Jangan sampai terbalik. Suaka Marga Satwa tempat untuk melindungi hewan langka. Cagar Alam tempat melindungi tumbuhan-tumbuhan langka. Kalau kebun binatang, kalian pasti semua sudah tahu, sudah pernah semua kan kebun binatang di Surabaya. Kebun binatang adalah tempat untuk melestarikan hewan-hewan dari berbagai daerah. Jadi ada hewan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dijadikan satu di kebun binatang agar kita bisa menikmatinya semua, mempelajarinya semua. Berikutnya yang terakhir, kebun raya. Kebun raya adalah kawasan untuk melestarikan tumbuhan dari berbagai daerah. Ini kurang lebih sama seperti cagar alam. Berikutnya Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Jadi Taman Nasional itu biasanya berada di hutan, tempatnya asli, tidak dibuat-buat. Hewan dan tumbuhan di sana dikumpulkan untuk keperluan ilmu pengetahuan untuk dipelajari. Sekarang Bapak ulangi lagi. Suaka Marga Satwa tempat melindungi hewan langka, Cagar Alam tempat melindungi tumbuhan langka. Kemudian kebun binatang tempat berkumpulnya hewan-hewan dari berbagai daerah. Kalau kebun raya adalah kawasan melestarikan tumbuhan dari berbagai daerah. Jadi tidak hanya tanaman-tanaman yang langka, tanaman yang ada di seluruh daerah dijadikan satu di kebun raya. Yang terakhir, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang langsung contohnya seperti hutan yang fungsinya untuk keperluan ilmu pengetahuan. Tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga keseimbangan lingkungan agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik, seimbang. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati agar bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, kalau pohonnya habis, kita nggak ada kayu, kita nggak bisa buat bahan bangunan. Kalau hewannya habis, kita nggak bisa buat daging untuk membuat makanan dan juga obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Fungsinya apa nih? Fungsi dari pohon, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara.
Yang terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya, membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Selain bisa merawat hewan, tempat tersebut juga bisa digunakan untuk lapangan kerja. Orang-orang bekerja di sana digaji untuk perbaikan ekonomi mereka. Selain itu, juga bisa sekaligus menjaga hewan-hewan dan tumbuhan. Nah, sampai di sini materi untuk hari ini. Tugasnya yang pertama mengerjakan evaluasi 2 di halaman 86 buku paket tema C PPKN saja nomor 1 sampai 6. Untuk hasilnya difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekian pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.